ada kamera. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Denada. Sekarang saya sedang ada di Oculus Studio Foto yang bertempat di Galumas, Karawang. Di sini saya mengambil penelitian mengenai media sosial TikTok sebagai sarana promosi yang digunakan oleh Oculus Studio Foto untuk mempromosikan jasa-jasanya ya. Kebetulan saya di sini sudah ditemani dengan owner Oculus Studio Foto. Nah, di sini mungkin sedikit perkenalan dulu nama Bapak dan awal mula berdirinya Oculus sebelum kita ke poin yang akan ditanyakan. Oke, nama saya Yuingga Katriangka, owner dari Oculus Photo Studio. Untuk sejarah Oculus Photo Studio itu sendiri, kita sudah berdiri sejak tahun 2011. Mengawali karir kita itu dengan fotografi di dunia wedding, pre-wedding, dan sampai akhirnya di tahun 2018 kita memutuskan untuk buka studio foto di daerah dekat kampus UBP gitu. 2018 sampai tahun 2023 sekarang, alhamdulillah Oculus Photo sekarang sudah punya 4 cabang nih. Terus semoga hadirnya Oculus Photo Studio di Karawang, Purwakarta, dan Cikarang ini bisa memberikan warna yang baru di dunia fotografi. Gitu aja kali, Kak Novi. Oke, baik. Angga, aku tuh mau nanya-nanya dong, bagaimana Bapak itu mengenal dan memutuskan untuk menggunakan TikTok sebagai sarana promosi di Oculus Studio Foto? Nah, Oculus Photo Studio sebenarnya ini menggunakan TikTok tuh belum lama. Kita baru sadar ternyata memang TikTok itu sangat berpengaruh untuk penjualan kita itu baru di tahun 2022 awal ya, gitu. Jadi baru memulai TikTok tapi impact-nya belum kerasa. Tapi sekarang ternyata kita baru sadar ternyata TikTok itu sangat berpengaruh buat penjualan dari Oculus Photo Studio. Karena apa? Di TikTok itu cukup mewakili Oculus Photo di foto digitalnya ya, gitu, karena ketampilannya kan bisa muncul semua tuh di TikTok gitu. Jadi tergantung kontennya yang mau kita angkat apa biasanya gitu. Jadi cukup membantu lah TikTok. Terus tujuan utama Bapak dalam menggunakan TikTok sebagai platform promosi itu apa ya? Tujuannya itu adalah untuk memperkenalkan Oculus Photo Studio kepada semua calon pelanggan kita yang pasti, atau masyarakat Karawang, Cikarang, Purwakarta gitu, memperkenalkan produk kita semaksimal mungkin, membuktikan bahwa kita memang itu berkualitas di dunia fotografinya ya, untuk hasil fotonya juga harusnya oke di situ. Gitu, jadinya TikTok keren sih, lumayan buat bantu kita buat nampilin semua foto-foto kita dan video-video, hasil-hasil video dan foto lah pokoknya. Terus bagaimana sih Bapak mengidentifikasi dan menargetkan audiens yang tepat di TikTok untuk promosi di Oculus Photo Studio itu? Gini, jadi untuk di Oculus Photo sendiri memang kita itu ngambil genrenya kan kita anak muda ya. Jadi lebih ke anak muda, lebih fun, lebih colorful gitu. Jadi kita memang nampilin konten yang ada di TikTok pun itu memang yang kekinian, anak-anak gaul-gaul zaman sekarang, maunya anak muda apa, kita lihat trennya, lihat teman-teman konten kreator yang lain, cara mengerjakan bikin konten tuh kayak gimana, itu juga mempengaruhi sih. Maksudnya untuk kita bikin tuh konten yang memang anak muda tuh kayak gimana sih gitu, colorful. Lihat dulu ya zamannya nih sekarang. Zamannya kan sekarang lagi anak muda, lagi anak muda yang pengennya tuh simple, nggak norak, warna-warna yang lucu gitu. Betul. Terus apa sih jenis konten yang paling efektif untuk menarik perhatian pengguna TikTok dalam konteks promosi fotografi dan foto studio? Biasanya konten yang paling menarik itu yang suka digemari itu adalah diskon. Atau lagi potongan-potongan harga, promosi, kita lagi ada promosi apa nih gitu, atau lagi ada background apa nih yang baru dari Oculus Photo, biasanya rame tuh di situ, biasanya diskon. Apalagi kayak kemarin yang model di Cikarang ya. Di Cikarang kita sempat FYP juga, itu sampai hari ini nggak berhenti like-nya, dan itu menyebar terus itu sampai hari ini gitu. Dan Cikarang kemarin kita nggak tahu kenapa kok bisa FYP gitu, jadinya keren banget sih untuk progres untuk studio kita yang di Cikarang. Kita buka langsung di FYP sama TikTok,
gempar lah kita di sana, penjualan pun hasilnya keren jadinya gitu. Jadi pada tahu ya yang Pada tadinya tahu nggak yang tadinya nggak tahu apa sih nih Oculus Photo, dari TikTok itu jadinya kepo, dari TikTok nanti dia nyari Instagramnya, nyari kontak WA-nya, akhirnya foto deh. Iya, Gitu. Jadi bagaimana Bapak merencanakan dan menyusun konten kreatif yang relevan dengan target audiens di TikTok? Menyusunnya biasanya di Oculus Photo ada seorang konten kreatornya, ada modelnya. Jadi sebelum kita mau munculin konten tuh benar-benar dipikirin kita mau naikin apa nih gitu. Konten isu yang lagi naik daun tuh apa nih gitu. Jadinya kita nanti nggak salah sasaran. Sasaran yang kita tuju tuh jelas. Jadinya tetap di tempat sasaran itu untuk apa, mendongkrak penjualan kita gitu. Terus ada jam-jamnya juga? Ada, nanti biasanya diatur untuk jamnya, jam uploadnya, dan itu mungkin memang masih jadi kendala dari Oculus Photo itu sendiri. Sampai hari ini kita belum tahu untuk jadwal posting itu sebenarnya yang bagus tuh di jam berapa sih, walaupun sebenarnya kita tahu jam prime time itu dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Itu kan prime time ya katanya, tapi di hari-hari ini kayaknya ada pergeseran prime time-nya anak muda zaman sekarang kayaknya dari jam 11 sampai jam 1 malam deh kayaknya. Karena Itu begadang ya? karena begadang. Itu. Oke, terus bagaimana frekuensi posting konten di akun TikTok Oculus Photo Studio? Frekuensinya kita nggak terlalu sering banget posting. Kalau memang harus posting itu biasanya 1 kali sehari kita posting. Terus nggak terlalu yang lebay, nggak berlebihan. Kenapa? Karena kalau terlalu tinggi frekuensinya kita upload, itu nanti bikin orang jadi bete juga. Soalnya kontennya kan kita cuman jualannya yang itu aja gitu. Makanya tapi gimana caranya kita jualan dengan konten yang sama, tapi bikin orang nggak bosen gitu. Terus apakah Bapak melibatkan karyawan atau tim khusus untuk mengelola akun TikTok? Nah, tadi juga di Oculus Photo itu sendiri ada karyawan yang khusus untuk ngerjain untuk konten. Jadi emang sudah ditunjuk dia bertanggung jawab untuk itu, bikin konten apa yang lagi menarik, isu apa nih yang lagi lucu-lucu di Instagram atau di TikTok gitu. Jadi kita emang harus update sama kondisi yang ada tentang daerah sekitar ini gitu. Jadi ada timnya ya? Dia ada timnya sendiri yang mikirin gitu. Karena kalau saya sendiri kayaknya agak repot, nggak mungkin gitu. Terus bagaimana Bapak mengukur keberhasilan kampanye promosi di TikTok untuk Oculus Photo Studio? Apa menarik atau indikator yang Bapak gunakan gitu? Nah, itu impact-nya kerasa banget ketika memang kemarin tuh kayak contohnya sampel ya. Kita FYP di Cikarang, omsetnya juga ikut meledak, omset tokonya gitu. Karena benar-benar nih orang dari dibagikan terus diteruskan ngetek teman-temannya, dari teman satu teman lain nyebar. Itu benar-benar bagus banget sih buat penjualan kita. Itu udah benar-benar terbukti, benar TikTok benar. Dari yang tadinya kita follower cuma 800 sampai akhirnya meledak dalam waktu 2 bulan aja, jadi sekarang udah 3.600. Berarti udah berapa orang tuh, hampir 2.800 orang dalam waktu 2 bulan follower kita di TikTok gitu. Nah, update saat pembukaan yang Di Cikarang itu ternyata akhirnya gempar, timingnya pas, betul. jam postingnya juga oke. Jadinya impactnya luar biasa buat bisnis ini gitu. Oke. Jadi pertanyaan selanjutnya itu, apa sih tantangan utama yang Bapak hadapi dalam menggunakan TikTok sebagai sarana promosi di Oculus? Tantangan yang paling berat itu kita harus update. Kita harus tahu yang lagi in apa. Terus seorang karyawan itu gimana caranya punya gimmick yang bagus tuh di dalam konten. Itu sih kadang-kadang kita ngambil videonya tuh masih agak susah soalnya kita melibatkan karyawan, karena dia kan bukan basicnya, nggak ada acting dan lain-lain. Paling bener-bener konsep itu kadang-kadang suka kabur dari konsep awal. Itu sih yang bikin jadi tantangan. Jangan sampai kehilangan konten aslinya gitu, jadinya merusak lah gitu. Jadi tantangannya jangan sampai gitu ya? Jangan sampai kita kehilangan konten aslinya gitu. Terus bagaimana Bapak mengintegrasikan promosi TikTok dengan strategi promosi lainnya yang Bapak miliki, seperti di platform media sosial lain atau pemasaran offline?
Nah, ini juga kemarin kita saling berkesinambungan ya satu sama lain antara Instagram sama TikTok itu saling berkesinambungan. Jadi ketika kita kan ada ya zaman sekarang anak muda tuh yang nggak suka main Instagram, ada lebih yang nyamannya di TikTok. Nah, ini cara ngimbanginnya gimana? Kita posting di story Instagram tapi yang ada bacaan akun TikToknya tuh yang ada logo TikToknya di Instagram. Jadi orang-orang yang lihat Instagram, oh ternyata Oculus Photo tuh punya TikTok juga. Itu caranya gitu, biar orang tahu kita punya TikTok. Gitu. Terus apa manfaat atau keuntungan yang Bapak lihat dari pengguna TikTok sebagai sarana promosi di Oculus Studio Photo dibandingkan dengan platform media sosial lainnya, contohnya kayak di Instagram gitu. Kalau di TikTok itu lebih anak muda zaman sekarang kayaknya lebih banyak memilih TikTok ya, karena di sana banyak konten-konten yang ringan. Gitu. Kalau di Instagram kan kita memang bungkus Instagram Oculus Photo Studio itu eksklusif banget dan nggak sembarangan kita upload kalau yang di Instagram, karena kita merasa kelasnya lebih elegan di Instagram gitu. Jadi yang benar-benar official banget, itu akun benar-benar dijaga, jangan sampai kita salah posting dan lain-lain, karena itu menjadi portofolio juga, itu jadi bahan kita berdagang yang bagus. Soalnya nanti contoh-contoh sampel-sampel foto kita dan video kan ada di Instagram. Nah, TikTok tuh bagus lah pokoknya untuk kita jualan lah gitu. Jadi berawal dari Instagram, kita tahu ada logo TikToknya dan mereka kan punya TikTok langsung ya. Dengan pasar anak muda yang hari ini yang menggila nih, apalagi sekarang jor-joran banget ya anak muda ya. Kalau sama uang tuh kayaknya di TikTok tuh kayaknya lebih barbar ya, bahasa zaman sekarang lebih barbar. Yang tadinya nggak tahu tuh bocil-bocil tuh apalagi tuh yang keren lah pokoknya. Apalagi kita punya produk itu namanya Storybox yang harganya cuma 20.000 doang. Aduh, itu pas banget emang di kalangan-kalangan pengguna TikTok gitu. Betul ya. Jadi 20.000 hanya 20.000 bisa foto ya. Bener. Keren. Selanjutnya, apakah Bapak melihat adanya peningkatan dalam jumlah pengunjung atau peminatan layanan setelah menggunakan TikTok sebagai sarana promosi? Jika memang ada, berapa sih jumlah peningkatan itu? Oh, sangat bagus. Kalau dengan TikTok itu kita di Cikarang itu ya. Ini kenapa kita Cikarang? Karena memang baru FYP-nya dan kayaknya banyak follower Oculus yang TikTok itu memang kebanyakan dari warga Cikarang gitu. Itu impact-nya luar biasa, apalagi wah lumayan lah, keren banget gitu. Dengan waktu yang cukup singkat, follower bisa menggila gitu ya. Dia memperhatikan konten kita, kan biasanya juga kan dia memperhatikan tanpa nge-follow bisa jadi ya. Gitu. Jadi impact-nya luar biasa, hampir 100% kenaikannya tuh dari yang kita ekspektasi kita sebelumnya gitu. Jadi TikTok ini benar-benar bikin usaha ini makin gokil. Itu berarti pakai tag itu ya, tag Cikarang gitu langsung kayaknya. Cikarang, dan dia biasanya kelihatan sih kalau orang-orang Cikarang kelihatan kok kita bisa ngebedain mana follower dari Karawang, Purwakarta, Cikarang gitu. Betul. Baik, sekian yang saya tanyakan ke Pak Inga. Kurang lebihnya terima kasih. Iya, terima kasih banyak. Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Sekian dari saya, Novia Denada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.